Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Fadila dengan NIM G1D020052. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang estimasi titik. Untuk estimasi titik ada beberapa poin di sini. Yang pertama, teori estimasi, lalu metode momen, kemudian maksimum likelihood estimator, lalu metode kuadrat terkecil, dan estimator bias. Teori estimasi, ada populasi, kemudian ada random sample. Populasi dia menggunakan parameter, random sample menggunakan statistik. Statistik ke parameter ini disebut estimasi. Perlu diketahui bahwa parameter dan statistik ini ada perbedaan lambang untuk menyatakan rata-rata, simpangan baku, dan yang lainnya. Kemudian hubungan populasi dengan random sample itu, tiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam sampel, atau dalam artian bahwa sampel itu bagian dari populasi. Kemudian estimasi ada dua, estimasi titik dan estimasi selang. Untuk estimasi titik itu selalu dalam estimasi selang. Artinya, kedua estimasi ini saling berkaitan. Pada estimasi titik ada yang dinamakan pendekatan klasik, kemudian ada dinamakan pendekatan teori keputusan. Pendekatan klasik adalah estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Ada metode momen, maksimum likelihood, least square, dan estimator bias. Pendekatan teori keputusan adalah estimasi berdasarkan kombinasi informasi dan aspek lain yang relevan. Beberapa hal dalam estimasi yang sering disebut yaitu parameter, statistik, estimator, dan estimasi. Gambar ini adalah hubungan antara estimasi titik dan parameter yang tidak diketahui. Parameter yang tidak diketahui theta, distribusi peluang fx theta, observasi data x1 hingga xn, sampel, kemudian estimasi titik, theta topi, statistik. Ini ada pembatas bahwa yang atasnya ini menyatakan tidak diketahui oleh peneliti, di bawahnya yang diketahui oleh peneliti. Kemudian pembatas yang kedua ini teori peluang, kemudian di bawahnya adalah inferensi statistik. Statistik theta topi adalah pendugaan terbaik untuk parameter theta. Contoh estimasi, normal sample, estimasi rata-rata mu, normal sample estimasi standar deviasi sigma, kemudian Poisson sample estimasi untuk lambda, binomial sample estimasi peluang, dilambangkan dengan P. Estimasi titik, menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter. Ada dua pertanyaan di sini, bagaimana mengestimasi parameter populasi theta dan bagaimana mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik. Selanjutnya ada pembahasan tentang metode estimasi, yaitu di sini metode momen, metode maksimum likelihood, metode kuadrat terkecil, dan yang terakhir estimator bias. Oke, untuk yang pertama metode momen, yaitu metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Atau persamaannya di sini, MK aksen sama dengan mu K aksen. Kemudian, momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2 hingga Xn adalah rata-rata dari pangkat K yang ditulis MK aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI pangkat K per N. Kemudian mu K aksen sama dengan E dikali X pangkat K sama dengan MX aksen T sama dengan 0. K itu 1, 2, sampai P, di mana P banyaknya parameter populasi. Oke, untuk definisi pertama, di sini ada distribusi seragam, yaitu suatu variabel acak X mempunyai distribusi seragam dan disebut variabel acak seragam kontinu jika dan hanya jika kepadatan peluangnya diberikan mu X alpha beta sama dengan 1 per beta kurang alpha untuk X lebih besar dari alpha kurang dari beta. Ada teorema pertama yang menyatakan rata-rata dan varians untuk distribusi seragam diberikan mu sama dengan alpha tambah beta per 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 dikali beta kurang alpha dipangkatkan 2. Selanjutnya kita akan membuktikan nilai mu ini dan juga sigma kuadrat.
Karena ini adalah kontinu, maka dia menggunakan aturan pengintegralan. Untuk nilai mu di sini sudah diketahui sama dengan EX sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga dari X kali Fx dx. Kemudian kita jabarkan, masukkan nilainya, yaitu integral dari alfa sampai beta dikali dari X kali 1 per beta kurang alfa dx. Karena ini konstanta, kita dapat keluarkan, dia tidak. Kemudian selanjutnya integral ini dari alfa sampai beta dari X dx, setelah diintegralkan dia menghasilkan beta kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2. Ya, kita akan kalikan dengan konstanta yang sudah dikeluarkan tadi. Yang hasilnya adalah beta kuadrat dikurang alfa kuadrat per 2 kali beta kurang alfa. Untuk penjemputan ini dijabarkan sehingga ini bisa dibagi dan hasil akhirnya adalah alfa tambah beta per 2. Akhirnya untuk mu ini terbukti nilainya. Selanjutnya kita akan mencari untuk sigma kuadrat dengan rumus EX kuadrat dikurang EX dipangkatkan 2. Kita mencari nilai EX kuadratnya dulu dengan rumus integral negatif tahingga sampai tahingga dari X kuadrat kali Fx dx. Setelah ini kita lanjutkan dengan integral alfa sampai beta dari X kuadrat kali 1 per beta kurang alfa dx. Seperti yang tadi, ini dikeluarkan, kemudian ini dioperasikan integralnya menghasilkan beta pangkat 3 dikurang alfa pangkat 3 per 3. Nah, setelah ini dikalikan seperti perkalian pada umumnya, hasilnya adalah beta pangkat 3 kurang alfa pangkat 3 per 3 kali beta kurang alfa. Untuk pembilangnya ini dijabarkan kembali agar nanti ini bisa dibagi, dan hasil akhirnya adalah beta kuadrat tambah alfa beta tambah alfa kuadrat per 3 untuk nilai EX kuadrat. Selanjutnya ke langkah terakhir dari hasil X kuadrat tadi, EX kuadrat itu kita masukkan di sini nilainya. Kemudian nilai dari EX kita pangkatkan 2 dan hasilnya adalah A kuadrat tambah 2 alfa beta tambah beta kuadrat per 4. Kemudian ini dioperasikan pengurangan pada umumnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Kita satukan, operasikan sesuai suku yang sama, dan hasilnya adalah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta tambah alfa kuadrat per 12. Kemudian ini disingkat sama saja pembilangnya, yaitu beta dikurang alfa dipangkatkan 2 per 12, dan hasil akhirnya adalah 1 per 12 dikali beta kurang alfa pangkat 2. Oke, kita coba ke contoh 13. Contoh pertama, diberikan sampel acak yang berukuran N dari populasi seragam dengan beta sama dengan 1. Gunakan metode Momon untuk menentukan rumus estimasi parameter alfa. Penyelesaiannya di sini, persamaan yang harus diselesaikan adalah M1 aksen sama dengan mu1 aksen, di mana M1 aksen sama dengan X bar, mu1 aksen sama dengan alfa tambah beta per 2 sama dengan alfa tambah 1 per 2. Jadi X bar di sini adalah alfa tambah 1 per 2. Sehingga kita bisa menuliskan estimasi dari alfa adalah alfa topi sama dengan 2 X bar dikurang 1. Selanjutnya definisi kedua tentang distribusi gamma, yaitu variabel acak X mempunyai distribusi gamma dan disebut sebagai variabel acak gamma jika dan hanya jika kepadatan peluang diberikan Gx alfa beta, yaitu 1 per beta pangkat alfa gamma kali alfa dikalikan X pangkat alfa kurang 1 kali E pangkat negatif X per beta untuk X positif, kemudian 0 untuk yang lainnya, di mana alfa di sini positif dan betanya juga positif.
Itulah definisi dari distribusi gamma. Kemudian ada teorema ketiga di sini pada distribusi ini yang menyatakan rata-rata dan varians distribusi gamma diberikan mu sama dengan alpha beta dan sigma kuadrat sama dengan alpha beta kuadrat. Pembuktiannya dari teorema kedua dengan R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, sehingga mu 1 aksen sama dengan beta gamma kali alpha tambah 1 per gamma kali alpha sama dengan alpha kali beta. Dan mu 2 aksen sama dengan beta kuadrat gamma kali alpha tambah 2 per gamma kali alpha sama dengan alpha dikalikan alpha tambah 1 dikali beta kuadrat. Jadi mu sama dengan alpha kali beta, kemudian sigma kuadrat sama dengan alpha kali alpha tambah 1 kali beta kuadrat dikurang alpha kali beta dipangkatkan 2 sama dengan alpha kali beta pangkat 2. Terbukti tadi ini teorema ketiga. Kemudian selanjutnya di sini mu 1 sama dengan Ix sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari X dikali 1 per beta alpha gamma kali A beta pangkat alpha kali gamma kali A dikalikan X pangkat alpha kurang 1 kali E dipangkatkan negatif X per beta dx. Itu sama dengan alpha kali beta, hasil integralnya. Kemudian mu 2 aksen EX kuadrat, yaitu integral 0 sampai tak hingga dari X kuadrat kali 1 per beta pangkat alpha kali gamma alpha kali X pangkat alpha kurang 1 kali E pangkat negatif X per beta dx. Dan hasil integralnya adalah seperti ini. Kemudian di sini diketahuilah M1 aksennya alpha kali beta, M2 aksennya alpha kali alpha tambah 1 kali beta kuadrat. Ini masih hubungan dengan teorema ketiga tadi. Kita beralih ke contoh ke-14, contoh 14 atau contoh untuk distribusi gamma. Diberikan sampel acak yang berukuran N dari populasi gamma, gunakanlah metode moments untuk mencari rumus formula estimasi parameter alpha dan beta. Penyelesaiannya di sini, sistem persamaan yang harus diselesaikan adalah M1 aksen sama dengan mu 1 aksen dan M2 aksen sama dengan mu 2 aksen. Sedangkan tadi diketahui sebelumnya bahwa mu 1 aksen itu adalah alpha kali beta dan mu 2 aksennya itu adalah ini. Jadi kita masukkan nilainya bahwa M1 aksen sama dengan alpha kali beta dan M2 aksennya itu adalah alpha dikali alpha tambah 1 kali beta kuadrat. Untuk penyelesaian alpha dan beta, kita dapat menggunakan rumus estimasi dua parameter distribusi gamma. Alpha topi itu sama dengan M1 aksen kuadrat per M2 aksen kurang M1 aksen kuadrat, dan beta topi M2 aksen dikurang M1 aksen kuadrat per M1 aksen. M1 aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N, yaitu sama dengan X bar. Kemudian M2 aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat per N. Kita dapat menuliskan alpha topi dan beta topinya. Alpha topi sama dengan N X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar dipangkatkan 2. Kemudian beta topinya sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar dipangkatkan 2 per N X bar. Ini untuk observasi nyatanya. Penyelesaian dari contoh 14 pada distribusi gamma seperti ini. Selanjutnya definisi 3 tentang distribusi eksponensial, yaitu sebuah variabel acak X mempunyai distribusi eksponensial dan disebut sebagai variabel acak eksponensial jika dan hanya jika kepadatan peluangnya diberikan Gx theta sama dengan 1 per theta dikali E pangkat negatif X per theta untuk X positif dan 0 untuk yang lainnya, di mana theta di sini bernilai positif. Akibatnya
rata-rata dan varians distribusi eksponensial ini diberikan mu sama dengan theta dan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Contoh untuk distribusi eksponensial, soalnya diberikan suatu sampel acak berukuran n dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode Momon untuk mengestimasi parameter theta. Dari fungsi ini yaitu fx sama dengan 1 per theta dikali e pangkat negatif x per theta untuk x-nya positif dan 0 untuk yang lain. Mu 1 aksen sama dengan ex itu sama dengan integral 0 sampai t hingga dari x kali 1 per theta kali e pangkat negatif x per theta dx dan nilai integralnya adalah theta. Kemudian m1 aksen sama dengan mu1 aksen sesuai pada contoh soal sebelumnya ini terdapat seperti ini. Kemudian sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi per n itu sama dengan theta. Jadi theta topi sama dengan x bar. Kemudian mu1 aksen theta sama dengan ex sama dengan integral negatif t hingga sampai t hingga dari x kali fx dx. Kita akan mencari nilai dari mu1 aksen theta. Kemudian ini dijabarkan, dimasukkan nilainya, nilai yang telah diketahui tadi. Dan selanjutnya kita akan mengintegralkan, karena ini dia konstanta, dia bisa keluar. Kemudian selanjutnya dengan substitusi W sama dengan X per theta dan dW 1 per theta dx. Maka dilanjutkan pada soal ini, integral 0 sampai t hingga kali theta W kali E pangkat negatif W theta dW. Setelah ini disubstitusi. Nah, kemudian selanjutnya dioperasikan integral ini sehingga menghasilkan hasil theta gamma kali 2. Ini ketika dijabarkan menghasilkan theta. Selanjutnya, M1 aksen itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Dan M1 aksen itu sama dengan mu1 aksen theta. Sama dengan nilainya ini M1 aksen ini tadi. Nah, dia itu sama dengan theta. Jadi theta topi itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N itu sama dengan X bar. Ya, beralih ke metode yang kedua, yaitu metode maksimum likelihood. Jika X1, X2 hingga Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. Ini dia. L theta sama dengan F X1, X2 hingga Xn theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Ini tentang metode likelihood. Selanjutnya, contoh soal untuk metode ini. Diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Fungsinya fx sama dengan 1 per theta kali e pangkat negatif x per theta untuk x positif, 0 untuk x yang lain. Berdasarkan definisi tadi, ini L theta sama dengan f x1, x2 hingga xn theta. Selanjutnya pi i sama dengan 1 sampai n dari fxi theta. Itu ketika dia dijabarkan jumlah kali ini dan hasil akhirnya adalah theta pangkat negatif n kali e pangkat negatif 1 per theta kali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi. Kemudian nilai ln L theta sama dengan negatif n ln theta per 1 per theta kali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi. Kemudian turunannya dari do ln L theta per do theta sama dengan negatif n per theta tambah 1 per theta kuadrat dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi. Kemudian persamaan untuk ln do ln L theta per do theta sama dengan 0. Kita masukkan nilainya tadi pada slide sebelumnya itu, sehingga hasilnya adalah theta
topi sama dengan X bar. Ya. Yang kita bahas adalah example atau contoh 18 yang menyatakan bunyinya jika X1, X2 hingga Xn merupakan sampel acak yang berukuran N dari populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka tentukan maksimum likelihood pada estimasi gabungan untuk dua parameter. Oke, penyelesaiannya diketahui fx mu sigma kuadrat itu sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat negatif 1 per 2 kali X kurang mu per sigma dipangkatkan 2 untuk X lebih besar dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga 0 untuk yang lain. Kemudian dimasukkan untuk nilai L mu sigma kuadrat itu sama dengan fx1 x2 sampai xn mu sigma kuadrat. Ini sudah definisinya sebelumnya. Sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n fxi mu sigma kuadrat. Kemudian ini dijabarkan menghasilkan seperti ini, yaitu 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat negatif 1 per 2 kali X1 kurang mu per sigma pangkat 2 kali 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat 1 per 2 kali X2 kurang mu per sigma pangkat 2, kemudian hingga seterusnya. Dan hasil akhirnya adalah 1 per sigma akar 2pi dipangkatkan N kali E pangkat negatif 1 per 2 sigma kuadrat dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu pangkat 2. Selanjutnya untuk nilai L mu sigma kuadrat itu sama dengan ln 1 per sigma per 2pi pangkat N dikali E pangkat negatif 1 per 2pi kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu pangkat 2. Kemudian ketika ini dijabarkan nilainya, hasil akhir adalah negatif N per 2 kali ln sigma kuadrat dikurang N per 2 ln 2pi kurang 1 per 2pi kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu dipangkatkan 2. Kemudian turunan untuk mu sigma kuadrat terhadap mu itu adalah 1 per sigma kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu. Selanjutnya untuk turunan mu sigma kuadrat terhadap sigma kuadrat itu sama dengan negatif N per 2 sigma kuadrat tambah 1 per 2 kali sigma pangkat 4 kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu dipangkatkan 2. Oke, selanjutnya ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya mu topi sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI itu sama dengan X bar, dan sigma kuadrat itu sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar dipangkatkan 2, dimana di sini mu itu digantikan dengan X bar. Ini dia. Kemudian metode ketiga yaitu metode least square atau kuadrat terkecil. Dia digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linear. Kemudian dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Dan yang ketiga banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linear. Di sini YI sama dengan alpha tambah beta XI tambah EI atau ini errornya. Kemudian EI kuadrat sama dengan YI kurang alpha kurang beta XI dipangkatkan 2. Fungsi jumlah kuadrat errornya itu adalah Q sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat
sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI kurang alfa kurang beta XI dipangkatkan 2. Turunan Q terhadap alfa sama dengan 0, kemudian turunan Q terhadap beta itu sama dengan 0 juga. Persamaan normal. Pada metode ini, sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI sama dengan AN, maksudnya alpha N tambah beta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI, kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI YI itu sama dengan alpha kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI tambah beta sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat. Ini adalah persamaan normalnya. Kemudian dilanjutkan, beta topi itu sama dengan seperti yang terlihat ini. Kemudian alfa topinya juga gini. Kalau kita baca, beta topi itu sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI YI kurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Sedangkan alfa topinya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurang beta topi kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Oke, itulah tadi adalah akhir pada materi estimasi titik ini. Semoga semua apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.